Jepang dibuat tak percaya saat tiba di Indonesia disambut meriah. Kabar baik untuk timnas Indonesia. Mees Hilgers pulih, Kevin Dix menyusul ke Jakarta. Respons berkelas Rafael Struijk usai Kevin Dix bakal gabung timnas Indonesia. Jepang dibuat tak percaya saat tiba di Indonesia disambut meriah. Seperti yang diketahui, timnas Jepang akan menjadi tamu di Stadion Utama Gelora Bung Karno markas timnas Indonesia dalam pertandingan lanjutan babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan timnas Indonesia versus Jepang akan diselenggarakan pada Jumat 15 November 2024 mendatang. Skuad Samurai Biru yang sudah ada di puncak klasemen grup C nampaknya tak mau sembarangan menatap pertandingan ini. Skuad asuhan Hajime Moriyasu diboyong ke Indonesia. Sejak dini hari tadi mereka juga sudah tiba di Indonesia, namun hanya sebagian pemain saja. Pasalnya sebagian para pemain Jepang masih berada di Eropa guna menyelesaikan pertandingan terakhirnya di klubnya masing-masing. Di atas kertas Jepang lebih diunggulkan ketimbang Indonesia karena dalam skuad mereka bertabur pemain dengan kualitas mumpuni dan berkarir di Eropa. Jepang adalah tim langganan Piala Dunia yang mewakili Asia. Sementara Indonesia sejauh ini menyandang status underdog karena berhasil melangkah sampai ke babak ketiga, sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda juga memberi kejutan di awal. Mereka menahan imbang Arab Saudi dan Australia ketika bermain melawan Bahrain. Skuad asuhan Shin Tae yang bermain imbang juga meski kebobolan di menit akhir. Sayangnya performa baik itu terhenti setelah kalah di markas Cina. Menghadapi Jepang di markas sendiri, Indonesia diharap bisa kembali memberikan kejutan, apalagi dukungan penuh akan diberi para penggemar yang sudah sejak jauh hari melariskan tiket. Hajime Moriyasu beberapa waktu lalu berbicara soal pandangannya tentang timnas Indonesia yang akan ia hadapi. Menurut pandangannya, Indonesia termasuk negara yang menggemari sepak bola. Indonesia adalah negara yang selalu memiliki budaya sepak bola yang antusias, ujar Hajime Moriyasu. Kemudian pelatih Jepang tersebut menyadari bahwa kini timnas Indonesia sudah mengalami perubahan yang begitu signifikan. Hajime Moriyasu menilai perubahan ini membuat timnas Indonesia menjadi tim yang lebih kuat dibanding sebelumnya. Sebagian besar pemain yang dinaturalisasi adalah pemain yang aktif di Eropa, ujar Hajime Moriyasu. Berbeda dengan pemain timnas Indonesia sebelumnya, mereka adalah tim yang lebih kuat, lanjutnya. Apabila timnas Indonesia berhasil mencuri poin dari Jepang, bukan tidak mungkin skuad Shin Taeyong semakin dekat menuju Piala Dunia 2026. Beberapa waktu lalu, Jepang sempat menghadapi masalah terkait pemain andalannya yang mengalami cedera sehingga harus diganti oleh pemain lainnya. Kabar baik untuk timnas Indonesia. Mees Hilgers pulih, Kevin Dix menyusul ke Jakarta. Kabar baik untuk timnas Indonesia, terutama lini belakang. Sebelumnya, Mees Hilgers dan Kevin Dix masih diragukan bisa merumput. Padahal mereka diharapkan menambah kuat pertahanan timnas Indonesia. Mees Hilgers diketahui dibekap cedera hamstring. Meski bek FC Twente di Eredivisie Belanda itu tetap berangkat ke Jakarta, namun kondisi masih 50-50. Namun, kabar baiknya, Mees sudah pulih dan menjadi starter saat FC Twente melawan Ajax, Minggu, 10 November 2024. Sementara Kevin Dix yang telah resmi menjadi WNI setelah diambil sumpahnya di Kedubes RI Denmark, Jumat, 8 November 2026, juga dikabarkan akan tiba di Jakarta pada Selasa, 12 Oktober 2024. Proses alih Federasi Bek FC Copenhagen itu dari KNVB ke PSSI dikabarkan sudah beres. Timnas Indonesia memiliki bek-bek paten untuk menahan gempuran Blue Samurai. Shin Taeyong pun telah menjajal formasi 3 bek sejajar dengan kombinasi antara Jai Itzes, Justin Hubner, Rizky, Jordi Amat, dan Kelvin Verdong di 4 pertandingan sebelumnya. Bahkan di 3 partai awal, timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi, Australia, dan Bahrain.
Kini Shin Tae-yong tinggal mengamati siapa di antara bek-bek itu dalam kondisi bugar untuk dimainkan. Saya dan mungkin semua pencinta timnas Indonesia sangat berharap Maes Hilgers dan Kevin Dix bisa main lawan Jepang. Tapi jikapun keduanya berhalangan, sebenarnya Shin Tae-yong sudah punya bek paten. Kita harus percaya dengan formasi Shin Tae-yong dan pemain yang ditampilkan, kata Gusnul yakin. Sebagai sesama pelatih, Gusnul yakin ikut merasakan betapa besarnya tekanan yang sedang dialaminya. Selain lawan yang dihadapi berat, Shin Tae-yong menyuguhkan permainan timnas Indonesia di depan pendukung sendiri. Kita di luar lingkaran timnas Indonesia hanya ingin melihat permainan bagus dan dapat poin. Padahal Shin Tae-yong pasti pusing dengan belum jelasnya posisi Maes Hilgers dan Kevin Dix. Sebagai pelatih, Shin Tae-yong pasti sangat ingin dua pemain itu ada di tim melawan Jepang, ujarnya. Jika Maes Hilgers dan Kevin Dix pasti absen, Shin Tae-yong harus punya jurus dan game plan berbeda dari 4 pertandingan sebelumnya. Pelatih hebat itu selain karena punya materi pemain bagus, dia harus banyak akal dengan berbagai taktik dan strategi. Kita tunggu saja apa trik baru Shin Tae-yong menghadapi ketangguhan Jepang nanti, tutur Gusnul yakin. Respons berkelas Rafael Struijk usai Kevin Dix bakal gabung timnas Indonesia. Rafael Struijk menanggapi kabar bergabungnya Kevin Dix ke skuad timnas Indonesia. Tentu kehadiran Kevin Dix jadi tambahan berkualitas bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Pasalnya, pemain FC Copenhagen tersebut bisa menguasai beberapa posisi. Dirinya bisa menguasai semua posisi di lini belakang. Selama di FC Copenhagen, dirinya bisa main sebagai bek kanan, bek tengah, dan bek kiri. Kehadiran Dix juga mendapatkan respons dari Rafael Struijk. Rafael Struijk yang kini tampil di Liga Australia tentu senang dengan kehadiran Kevin Dix di skuad timnas Indonesia. Menurutnya, Kevin Dix adalah pemain berkualitas di tim merah putih nantinya. Yah, saya pikir Kevin Dix adalah pemain berkualitas, ujar Rafael Struijk dilansir bolasport.com dari SBS. Rafael Struijk yakin bahwa Kevin Dix bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Dirinya meyakini bahwa Kevin Dix bisa berdampak positif bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Dia memberi nilai tambah untuk tim, ujar Struijk. Tentu saja itu bagus untuk kami. Dan saya harap dia bisa membantu kami, lanjutnya. Sejauh ini, Kevin Dix belum masuk ke skuad timnas Indonesia. Saat itu, Shin Tae-yong baru memanggil 27 nama ke skuad Garuda. Namun, bek 28 tahun tersebut berpeluang tampil lawan Jepang dan Arab Saudi. Hal ini disebabkan karena kondisi Maes Hilgers yang masih diragukan akibat cedera. Sementara itu, Rafael Struijk tetap dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Pada Oktober 2024 lalu, Struijk berhasil mencetak gol debutnya untuk skuad Garuda.